video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Tetapi sebelum masuk ke fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari satu, perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan perhitungan yang menentukan sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan rekrutmen. Hal ini bukan hanya terkait dengan penambahan kuantitas sumber daya manusia yang diperlukan, namun juga kualitas sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat membantu perusahaan yang berencana untuk melakukan ekspansi karena dalam perjalanan tumbuh perusahaan mungkin membutuhkan tambahan tenaga kerja. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Perencanaan sumber daya manusia pun perlu diawali dengan kegiatan inventarisasi tentang sumber daya manusia yang sudah terdapat dalam perusahaan. Inventarisasi tersebut dengan analisa jabatan antara lain meliputi A. Jumlah karyawan yang ada, B. Berbagai kualifikasinya, C. Masing-masing kerja masing-masing karyawan, D. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, baik pendidikan formal atau tidak formal, bakat yang masih perlu dikembangkan. 2. Perekrutan. Rekrutan merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Selain untuk mengisi kekosongan dalam perusahaan atau instansi, proses rekrutmen karyawan baru merupakan upaya untuk memajukan suatu perusahaan dengan memunculkan ide-ide baru serta menjaga nama baik sehingga perusahaan lebih dikenal baik oleh masyarakat sekitar. Adapun proses perekrutan yaitu 1. Identifikasi lowongan dan jumlah pekerja yang dibutuhkan, temukan informasi pekerjaan. 2. Melalui analisis pekerjaan. 3. Identifikasi sumber kandidat yang cocok. 4. Pilih metode perekrutan terbaik untuk posisi tersebut. 5. Merekrut pelamar yang memenuhi persyaratan kerja. 6. Penyaringan atau pemilihan kandidat. 7. Buat tawaran pekerjaan. 8. Mulai bekerja. Adapun sumber-sumber perekrutan adalah 1. Sumber perekrutan internal. Karyawan yang mengisi lowongan didapatkan dari perusahaan dengan memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan untuk posisi tersebut. 2. Eksternal. Karyawan yang mengisi lowongan didapatkan dari luar perusahaan, diantaranya agen tenaga kerja, institusi pendidikan, referensi karyawan atau mitra pasar tenaga kerja melalui iklan di media massa dan sumber informasi lainnya. Adapun fungsi yang ketiga dari manajemen sumber daya manusia adalah penempatan. Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan karyawan, baik penempatan karyawan baru maupun karyawan lama pada posisi jabatan baru. Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan, karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Penempatan terdiri dari dua hal, yaitu karyawan yang baru datang dari luar perusahaan dan penugasan bagi karyawan yang lama di tempat yang baru perlu orientasi. Fungsi selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Bicara dunia industri dan organisasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tentu menjadi tema yang bagi kita tidak asing lagi. Mungkin di antara Anda pernah mengikuti ataupun melihat maupun mendengar program-program kegiatan tersebut. Nah, tapi sebenarnya apa itu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia? Mari kita simak. Pelatihan adalah sebuah upaya sistematis yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang mereka miliki. Kegiatan ini terdiri atas beragam bentuk, metode, atau kegiatan baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan skill dari karyawan yang mereka miliki. Oleh karena itu, tentu saja pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan yang punya keahlian di bidangnya. Jadi, jenis dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu ada beragam, beberapa di antaranya itu populer, sehingga Anda pasti pernah mendengarnya. Yang pertama ada impress training atau pelatihan kelas. Nah, pelatihan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dari peserta atau karyawan. Nah, yang kedua ada on the job training. On the job training ini dilakukan di lapangan. Setting kerja disupervisi langsung oleh staf yang ahli, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis karyawan atau pesertanya. Nah, yang ketiga ada outbound. Outbound yang berisi biasanya games atau aktivitas yang menyenangkan, fokusnya adalah pada peningkatan dinamika kelompok. Secara umum, program dan kegiatan pelatihan pengembangan sumber daya manusia di organisasi atau perusahaan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan, juga mengubah sikap karyawan menjadi positif dan berimbas pada peningkatan kinerja karyawan tersebut. Pada akhirnya, peningkatan kinerja karyawan akan berdampak secara keseluruhan.